semua ini menjadi kesukaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga
Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku tinggikan selamanya, Kau ku tinggikan. Engkau yang terbaik Tuhan. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan selamanya, Kau ku tinggikan. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, kami menyembah-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
sembah Kau. Ku sembah selamanya Kau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biar segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Dengan apa kami dapat membalas kasih setia-Mu? Syukur-syukur, pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau
tempat maha tinggi. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Engkau kami tinggikan Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. kemuliaan bagi-Mu Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih. Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Di tempat segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. kemuliaan Bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever sing, we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari saudara kita berdiri. Of the Lord our God, oh praise His name Forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the
the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. We worship You, Lord. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. From You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Kami muliakan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are so worthy. Are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the for the things He has done. His blood
tidak lagi menguasai kami. Tuhan, kami ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau memberi kami kemenangan. Bahkan Engkau memberi kami Tuhan kuasa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. To God you are be the glory Lord. To God you are be the glory. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your cross. Thank you for your love. Lord, Lord, Lord. We give our life to you Lord. We give our life to you Lord. Shadada bakarama Sungguh luar biasa Tuhan yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Shadada bakarama bakarama shadada. Oh ramakadaba bakarama shadada. Thank you Jesus. Shadada bakarama bakarama shadada. Saya kembalikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kau sudah mencurahkan kasih karunia-Mu yang memampukan kami melewati hari demi hari. Kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah hari ini mempermuliakan nama-Mu, memberkati hati-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi, saudara-saudara, apa ada yang mau bersaksi atau ada yang mendapatkan sesuatu waktu pujian penyembahan? Silakan Mbak Indah. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi waktu penyembahan mulai dari pujian kedua ya, Allah yang ditinggikan itu, saya merasakan ada aliran sungai Tuhan itu luar biasa Saudara. Saya tuh ngerasakan ada ya, saya merasakan itu ada, saya melihat itu ya, ada sungai yang besar. Ya, itu sedang airnya tuh melumpah, meluber begitu ya, dengan luar biasa. Dan di tengah-tengah air itu ada kayak ada cahaya tuh ditaruh di hati saya tuh kasih. Saya percaya itu Tuhan Saudara. Ketika hati kita terus melimpah dengan pujian, penyembahan, pengagungan, kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya kasih itu luar biasa Saudara, amin. Dan Tuhan taruh sesuatu, ketika kasih itu menyentuh setiap bagian-bagian kita yang mengalami yang namanya tekanan, yang namanya luka, yang namanya dendam, yang namanya sakit hati, Tuhan katakan itu akan dihanguskan sama Tuhan, akan diruntuhkan sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih ya, Engkau luar biasa. Saya dari tadi itu gak bisa membendung Saudara. Hadirat Tuhan tuh kuat banget. Dan saya merasakan kita ini enggak seberapa banyak ya, tapi yang saya rasakan tadi tuh kayak banyak Saudara di sini. Banyak yang memuji Tuhan. Saya percaya itu ada malaikat surga juga sedang ada bersama-sama kita. Melihat bagaimana hati kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Mari setiap kita, saya percaya Tuhan rindu kita memberkati Dia yang terbaik dari hidup kita Saudara. Karena kita gak pernah tahu kapan kita dikasih kesempatan hidup ini, sampai berapa lama. Makanya ketika kita ada kesempatan, ketika kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada terus waktu itu, gunakan yang terbaik untuk kemuliaan Dia. Amin, itu yang saya dapatkan, Tuhan berkati. Silakan. Ada yang lain mungkin Saudara yang mengalami hadiratnya Tuhan hari ini. Silakan, gak usah malu-malu, Tuhan dipermuliakan. Belum ada ya, silakan. Jingjin.
Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan, It is a joy to be with you this morning. suatu sukacita boleh berada bersama saudara pagi ini. Are you glad to be here this morning? Apakah saudara berbahagia berada di tempat ini? Praise God. I'm Puji sure Tuhan. that God will bless you. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara pagi ini. And so I'd like to thank Bu Teresa for this opportunity to minister this morning. Ya, saya mau berterima kasih kepada Ibu Teresia karena berikan saya kesempatan untuk melayani saudara pagi ini. Hallelujah. Haleluya. Well, we are coming to a new season. Kita sedang memasuki musim baru. How many of you believe in a new season? Berapa dari saudara percaya musim yang baru? Amen. Because in the spiritual realm, there is already a change of season. Karena di alam roh itu sudah terjadi perubahan musim. You know, for example, Contohnya, you know, today when you travel to most of the country, actually to all the country in the world, you do not need to produce your vaccination certificate anymore. kalau sekarang saudara ya keliling ke luar negeri itu saudara sudah nggak perlu lagi menyediakan sertifikat vaksin saudara. Amen. So the Amen. season of this COVID-19 is already over. Berarti ini musim COVID itu benar-benar sudah selesai. Amen. Amin. And so something new is taking place. Berarti ada sesuatu yang baru itu sedang terjadi. You know, just like next week, Seperti minggu depan, how many of you know what is next week all about? saudara ada nggak yang mengerti minggu depan itu akan terjadi apa? Yeah, it's called Rosh Hashanah. Itu Rosh Hashanah. All right, it's a Jewish New Year. Itu adalah tahun baru Yeah, orang Yahudi. it's called Ayin Dalit. Ya tahun itu Ayin Dalet. Yeah, basically it is about door. Itu artinya sebuah pintu. So doors of opportunity is opening up. Berarti pintu-pintu kesempatan itu dibukakan. Amen. Amin. And so be ready. Jadi saudara harus mempersiapkan diri saudara. You cannot knock on opportunity door and not be ready. Saudara nggak bisa ya mengetuk pintu yang ada kesempatan itu dan tidak mempersiapkan diri saudara. And so next year or Jadi this tahun coming depan season, atau di musim yang akan datang ini, you know, because Jesus is actually knocking at the doors of people's heart. karena Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati orang-orangnya. And whoever open up that door, he'll come in and eat with them and Dan sup siapa with yang them. membukakan pintu hatinya bagi dia, maka dia akan masuk ke dalam dan makan dengan dia. So when we talk about doors of opportunity, Jadi ketika kita berbicara tentang pintu kesempatan-kesempatan yang dibukakan you know, and restorations, dan pemulihan, you know, we are talking about the door that is for ourselves. kita sedang berbicara tentang pintu-pintu yang dibukakan untuk diri kita sendiri You know, but sebenarnya. for God, Tapi bagi Tuhan, you know that it is about people. itu tentang jiwa-jiwa. Amen. Amin. Because God's opportunity is about saving people, just like the farmer waiting for a big Karena harvest. Tuhan tuh selalu menantikan kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Because Dalit also means the one that is in need, weak and needy. Dalet itu artinya mereka yang membutuhkan, mereka yang lemah. And so the best thing to give to people from God is salvation. Jadi kado terbaik yang dapat kita berikan kepada orang-orang itu adalah kado keselamatan. Amen. And so Amen. God is going to use you and I, Jadi Tuhan akan memakai saudara dan saya you know, to become the agent of change for people who need God. untuk menjadi agen-agen perubahan bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Can somebody say amen? Apa bisa kita katakan amin? Amen. You know, and so this door is opening up for us. Dan saya lihat pintu itu terbuka bagi setiap dari kita. And so expect big revival to take place in your meeting, in churches, Jadi in the kita local mulai church, in your berekspektasi ada nations. revival yang terjadi di pertemuan kita, di gereja, di kota kita. And you see that in this season, you know that it's easy that souls are coming into the kingdom Dan of kita God. akan mulai melihat bahwa di musim ini dengan mudah jiwa-jiwa itu akan datang untuk dipulihkan. Amen. Amen. Because it's a new season. Karena ini musim baru telah tiba. Season of opportunity. Musim kesempatan. And so this morning I'm going to talk about the abundance of rain. Hari ini saya akan berbicara tentang kelimpahan daripada hujan. All right, so we can also follow that as a new season, just like in Elijah's time. Jadi itu seperti musim baru di zaman Elia. You know that the Bible tells us that there was a famine for 3 or 3.5 years Waktu during itu selama Elijah's 3 tahun time. atau 3,5 tahun di zaman Elia itu ada musim kelaparan. Yeah, same thing like the COVID-19, 3 years or 3.5 years now. Sama seperti musim COVID ya, kira-kira terjadi selama 3 atau 3,5 tahun. It is like a drought.
caused a lot of hardship. Businesses are not opening Dan up. waktu itu banyak sekali orang mengalami kekeringan, banyak bisnis yang bangkrut, banyak usaha yang tutup. Yeah, not only that, Bukan hanya itu, you know that probably that we can be in drought in the area of our physical health, bahkan orang bisa mengalami kekeringan di fisik, tubuh fisik mereka. financially, Keuangan, secara keuangan juga. marriage problem, Dalam pernikahan, masalah pernikahan, you know, family, masalah jobs, hubungan keluarga, pekerjaan. you know, and all kind of thing. We can face Dan all dalam kind segala of hal droughts. kita dapat mengalami kekeringan dalam segala macam bidang kehidupan kita. But that is over. Tapi musim itu sudah selesai. You know, this is a new season. Musim sekarang adalah musim yang baru. You know, a season that God is going to flood those droughts Musim di with mana His Tuhan rain. akan melimpahi kekeringan itu dengan limpahnya hujannya. All right, let's go to 1 King chapter 18, 1 Raja-Raja 18, verse 41. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kudengarkan." All right. Kedengaran. So during this time, you know that it was a drought time, difficult time. Dan waktu itu tuh waktu musim kekeringan. You know that to have celebration and to have a feasting is very, you know, it's very difficult in that kind of Di masa time. kekeringan itu susah sekali kalau kita itu mau melakukan pesta. Amen. And so Elijah told Ahab, he said that go up, eat and drink. Dan Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah." You know that it is because Elijah is calling for a celebration. Karena Elia itu sedang memanggil Ahab untuk sebuah perayaan. Amen. You know why? Because he heard the sound of the abundance of rain. Kenapa Elia minta Ahab untuk merayakan? Karena dia sudah mendengarkan ada bunyi hujan, bunyi derau hujan yang akan tiba. You know that he did not see the rain. Meskipun waktu itu Elia belum melihat hujan itu, It is easier that when you see and then you believe. sebenarnya lebih mudah kalau kita melihat baru percaya. It is harder when you believe before you see. Lebih susah ketika kita harus percaya sebelum melihat. Amen. Amen. And so Elijah heard the sound of the abundance of rain. Jadi Elia dia mendengarkan ada bunyi derau hujan. Amen. Amin. It means that he did not see it, he did not feel it, he did not touch it. Elia dia tidak melihat, dia tidak menjamahnya, dia tidak merasakannya, You know, but he heard the sound of the tapi abundance dia of rain. mendengarkan suara derau hujan itu. You know, sometimes because we do not see, we think Kadang-kadang it's karena not kita real. nggak lihat, kita merasa oh itu nggak sungguh-sungguh ada. You know, just like in this room that we all know that there are radio waves, Seperti di ruangan ini kita ngerti bahwa ada radio wave itu apa ya? gelombang Gelombang radio. radar, Ya, kalau radio. radio you on it, you can Gelombang get the radio. sound, you can get the music. Ya kalau or kita bisa whatever. tangkap gelombang itu, kita bisa tangkap musik-musik dan suara-suara di Yeah, gelombang there itu. are multimedia wave. That's why you carry handphone. Ada juga gelombang multimedia, maka itu kita pembawa handphone. But you cannot see those waves. Tapi kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kita gelombang-gelombang itu. But we know that they are here. Tapi mereka ada It's real. dan itu nyata. Amen. You know, and so when Elijah heard, you know, the sound of the abundance of rain, Waktu Elia dia mendengar bunyi derau hujan itu, he got excited. dia begitu bersemangat. He knows that the rain is coming. Dia tahu hujan akan segera datang. He knows not just a few drop of rain, but abundance of Dia rain. tahu hujan itu bukan hanya gerimis tapi akan menjadi hujan yang deras. How many of us Amen. believe that our God is a God that Amen, that amen. always release overflowing Berapa dari blessing? saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mencurahkan secara kelimpahan? Hallelujah! If you believe, give Amin. Jesus Kalau a saudara clap percaya, offering. saudara tepuk tangan bagi Tuhan. Hallelujah! Now, how do we know that the rain is coming nearer? Bagaimana kita mengerti bahwa hujan itu akan segera datang? Yeah, because you will hear it louder and louder. Karena suara derau hujan itu akan menjadi semakin keras, semakin hari semakin keras. How many of you have been in the situation where before the rain come, you hear the rain? Berapa dari saudara yang pernah mengalami ya sebelum hujan itu tiba saudara sudah bisa mendengarkan suara derau hujan itu? Pernah? Pernah nggak? Tak pernah. pernah. Kalau ya ada tanda, ada sign ya. Sometimes because I do a lot of running, I do a lot of hiking, so I'm an outdoor man.
Kadang-kadang karena saya itu sering lari dan saya juga sering naik gunung. Saya ini orang yang biasanya di outdoor. Yeah? And I'm still doing it. Dan sampai sekarang pun saya masih terus melakukan itu. So end of this month, I'm going to run a marathon. Jadi akhir bulan ini saya juga akan lari maraton. Yeah, 42 kilo. 42 kilo. It's okay. I've been doing that for more than 20 years. Saya sudah already. lakukan itu lebih daripada 20 tahun. Alright. So, orang Kristiannya, kitanya sukanya rumah Tuhan, rumah makan. Kita orang Kristen sukanya cuma rumah Tuhan sama rumah makan. Yeah. And that's true. Most of the time we do that. Rumah Tuhan, rumah Ya, makan. kita perginya selalu rumah Tuhan, lalu rumah makan. Amen. Kalau mau hidup lebih panjang, lebih healthy, lebih sehat, harus olahraga sedikit lah. Kalau mau hidup lebih sehat, umur panjang harus olahraga ya. Yeah, so that's what I do. Itu yang saya lakukan. And so this year I still got 2 marathons to run. Jadi tahun ini saya masih harus mengikuti 2 maraton. Yeah, end of this year another one. Di akhir tahun juga ada satu lagi. Yeah, I've just done half marathon 2 times, one in June, one in August. Bulan 6, bulan 8 lalu saya pun juga melakukan juga perjalanan itu jalan run marathon. Run. Lari maraton. Alright. The reason because some places they have limit. You can run until only 70 years old, then close, no more. Karena di tempat-tempat tertentu itu ada limit usianya ya, 70 tahun sudah nggak boleh ikut lagi. So how many of you want to know how old I am? Jadi berapa dari saudara mau tahu usia saya itu sebenarnya berapa? Don't want to know, never mind, don't tell Nggak mau you. tahu. I want to know. Okay. I'm above 60. Umur saya di atas 60. She says right, 65 Ya, this betul. year. Yeah? Hallelujah. So do some exercise, it'll do you good. Ya, saudara olahraga dan itu akan mendatangkan kesehatan bagi saudara. Yeah? You go doctor say exercise lah. Kalau saudara ke sedikit lah, dokter, jalan. dokter tetap akan ngomong olahraga Yeah, lah. nowadays the watches also tell you to walk. Bahkan jam yang kita pakai aja sekarang suruh kita harus olahraga. Yeah, that's good because at least you don't go out and run, you walk in your house. Kalau kita 10,000 nggak steps. lari di luar, paling nggak kita jalan muter-muter di rumah sendiri ya, paling nggak 10.000 langkah. Alright, and so here we see that Elijah heard the sound of the abundance of rain. Jadi kita mengerti bahwa di tempat ini Elia itu mendengarkan ada suara bunyi derau hujan. Alright, so before the rain come, we can hear the rain. Sebelum hujan itu tiba kita dapat mendengarkan ada suara derau You know, hujan itu. before the train come, we can feel the vibration. Bahkan sebelum kereta itu datang kita bisa rasakan getaran yang karena kereta yang disebabkan oleh kereta itu. Amen, before it comes. Sebelum itu datang. And so in your spirit, you will know. Jadi di dalam roh kita itu bisa mengerti Yeah, it is coming. akan segera tiba. You know, what God has promised, God will bring it to pass. Apa yang Tuhan sudah janjikan itu akan digenapi olehnya. Amen. Amin. Amin. You know, in order to win, we must understand that faith comes by hearing from the word of Dan God. agar kita bisa menang, kita perlu menyadari bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. You follow, yeah? Okay. And then, the reason because faith is very important. Alasan kenapa iman itu sangat penting, Because it is where we decide whether we will win or not. We karena dengan overcome iman or not. itu kita yang menentukan bahwa kita akan menang atau kalah. Alright, in 1 John chapter 5 1 verse Yohanes 4. 5 ayat 4. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Tayang. Okay. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Alright. Because everything that is born of God will overcome the world, and this is the victory that overcome the world, our faith. Ya, yaitu iman kita yang mengalahkan dunia. Amen. Amen. And so if you want to overcome, Jadi kalau saudara mau jadi pemenang, then it is your faith that helps you to overcome. jadi adalah iman saudara yang membantu saudara untuk bisa menang. Can somebody say amen? Katakan amin.
Amen. Amin. You know, and so when we receive the word of God, you know, faith come. Ketika kita menerima firman itu, maka iman itu timbul. Yeah, and so that faith, you know, will remain in you Dan and will iman help itu you akan to tinggal overcome. di dalam kita dan itu akan membantu kita untuk menang. Can somebody say amen? Katakan amin. Amen. Amen. Same thing with Elijah. Hal yang sama terjadi kepada Elia. You know, when he heard the sound of the Waktu dia abundance mendengarkan of rain, suara hujan yang melimpah akan datang itu, you know, then he will have the confidence to come before God, you know, to press in to get the rain. maka dia memiliki suatu kepercayaan diri untuk menghadap di hadapan Tuhan, untuk terus mendesak sampai hujan itu turun. You see, a lot of people pray Banyak orang berdoa, without faith. tapi berdoanya nggak punya iman. That's why no breakthrough. Makanya doanya tidak pernah mendatangkan terobosan. They pray for the sake of praying. Mereka hanya berdoa karena demi berdoa. Don't pray for the sake of praying. You Jangan waste a lot doa of time, karena a lot demi of berdoa. energy. Saudara menghabiskan waktu dan tenaga. Yeah, sooner or later you become agamawi. Dan itu yang membuat saudara menjadi agamawi. Yeah, we do not want that kind of faith. Kita nggak mau iman yang agamawi. We want the faith that doors can open. Kita mau iman yang bisa membuka pintu We surga. want the faith that God will answer our Kita mau prayer. iman di mana Tuhan bisa menjawab doa kita. Amen. Amin. If you are intercessor, there are different kind of prayer. Kalau saudara ada pendoa syafaat, ada beberapa jenis doa. Yeah, the prayer for, don't get confused, because the prayer for consecration and dedication is different from the prayer of faith. Saudara jangan bingung ya. Doa untuk pengkudusan diri dan consecration, doa untuk pengkudusan diri dan memurnikan diri itu beda dengan doa yang beriman. Amen. Consecration and submission to God is say, God, if you want to send me to Africa, I will go. That's called surrender. Ya, doa tadi yang dibilang doa pemisahan atau dimurnikan ya, seperti misalnya Tuhan, kalau Tuhan mau kirim saya ke Afrika, aku mau, itu doa penyerahan. Itu adalah jenis doa penyerahan. Amen. Amin. Hello? It doesn't mean no faith, all right? Itu bukan berarti nggak ada iman. yeah, some people pray like that, yeah. Karena ada orang doanya seperti itu. Yeah, God, you bless me, and then if you got more money, I will give certain amount. Ya, So ada that yang is mereka called doa, surrender. Tuhan kalau Engkau memberkati aku sejumlah uang ini, aku akan memberikan sekian-sekian kepada orang ini. Amen. You know, but you know the prayer of faith is Tapi different. doa yang beriman itu beda. Yeah. The prayer of faith is that you will definitely get your answer. Doa yang beriman itu menyatakan bahwa aku pasti terima jawaban itu. All right. You know, just like the parable, you know, of what Jesus said in the book of Luke chapter 18. Seperti perumpamaan yang ada di Lukas 18. Lukas 18. Now, beginning of the parable, Jesus said that men ought to pray always. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang tuh harus terus berdoa senantiasa. Yeah. What? Harus that? Same. Ya. Just, Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. all right. So Jesus spoke, you know, a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa, sebentar ya saya cari terjemahan lain, bahwa mereka seharusnya senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Amen. Hello. So how can we pray, you know, without losing heart? Bagaimana kita dapat berdoa dan tidak menjadi jemu atau tawar hati? Because we expect an answer. Karena kita mengharapkan satu jawaban. Can somebody say amen? Katakan amin. Amen. Amin. You know, and that answer is based on what God has promised. Dan jawaban itu didasarkan apa yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya kepada saudara. And then Jesus told the parable. Dan Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini. He said there was an unjust judge. Waktu itu dia berkata ada satu hakim yang tidak adil. Yeah. And there was a widow. Dan waktu itu ada satu janda. Yeah, and the widow wants to, you know, get her justice. Dan waktu itu janda ini mau mendapatkan keadilannya dari hakim ini. Okay, so this parable we call it contrasting parable. Kita menyebut perumpamaan ini sebagai perumpamaan yang kontradiksi. Ya, kontra, ya, opposite, ya. Sepertinya kok kebalikan gitu ya. So contradiction parable means that it is not about God. Kontradiksi berarti perumpamaan ini bukan tentang Tuhan.
If we think God is like the unjust God, very difficult to approach Him. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil seperti hakim yang ada dalam perumpamaan ini. Kalau kita merasa Tuhan itu tidak adil, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menghampiri Dia. Yeah, we will think someone say Tuhan itu baik, but you read this, Tuhan ini kurang baik. Kita bingung juga ya. Ngerti maksudnya ya? So when we understand this, this parable, it is about us. Perumpamaan ini adalah tentang kita. That's why Jesus said, man must always pray. Maka Tuhan Yesus berkata, manusia itu harus senantiasa berdoa. And so it is about us, just like a widow. Seperti kita disamakan dengan satu janda. They come to the unjust judge and keep on knocking at the door. Dan kita datang kepada hakim itu terus mengetuk pintu. In order to find justice. Untuk minta keadilan. Amen. Ultimately, that the Bible tells us that that this unjust judge give up and then answer the widow's request. Pada akhirnya hakim yang tidak takut akan Tuhan ini menyerah karena diketuk pintunya terus dan dia memberi jawaban buat permintaan atas janda itu. And then in the parable, the key is in verse 8. Dan di dalam perumpamaan ini kuncinya ada di ayat 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Ya, ayat 8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika ia datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Amen. That means that if he can find the faith in you, berarti artinya kalau Tuhan bisa menemukan iman di dalam saudara, then he will answer your prayer. maka dia akan menjawab doa saudara. How to get that faith? Bagaimana kita bisa menerima iman itu? Faith come by Iman datang hearing, and hearing from dari the kita word of God. mendengarkan, pendengaran akan firman Tuhan. Amen. Amin. So that's how faith rises up in Dari us. situlah kita itu bisa ada iman yang bangkit dari dalam kita. And we believe what God said. Dan kita percaya apa yang dikatakan oleh And firman-Nya. because of what God has promised, Karena kita sudah terima janji Tuhan, we have this confidence to maka come kita punya before Him. kepercayaan diri untuk menghampiri Dia. Not because, we got confidence, not because today we do good, today we give some Kita money, percaya diri bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang kita kerjakan atau today kita persembahkan today we sesuatu. do some fasting. Karena hari ini kita puasa juga bukan karena itu. Hello, sometimes after fasting we feel, wow, powerful, ya. Kadang-kadang Now setelah can- puasa kita now merasa, can come before the waduh, presence sekarang of God. berkuasa ya, boleh masuk hadirat Tuhan. Our confidence is not based on that. Kepercayaan diri kita bukan daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Our confidence is based on what God has promised us. Justru kepercayaan diri kita datangnya daripada apa yang sudah Tuhan janjikan. Amen. Amin. Another parable is about Luke 11. Satu lagi perumpamaan di Lukas 11, It's the same thing. Juga hal yang Contrasting sama. parable. Lukas 11. Yeah, it says about a friend that come to his house, a friend that come to this man's house, Ya, waktu itu ini mengisahkan tentang satu sahabat yang datang ke rumah seseorang. and so it was late, and so this man have no bread, nothing to give the guest to eat. Dan karena itu sudah malam, jadi dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada tamunya itu. Yeah, so he go to the neighbor's house. Jadi dia ke rumahnya tetangganya Jam 8 pagi. jam 8 pagi. Betul atau salah? Betul apa salah? Jam berapa? Jam berapa? Malam, bukan malam jam 9, malam jam 12. Tengah malam. Wah, orang sudah mau tidur ini, kurang ajar ini. Ya. At 12 o'clock come and knock your door, you already wearing pajamas. Kalau jam 12 saya mengetuk pintu saudara-saudara sudah pakai piyama ya. Ya, some people already groggy ya. 12 o'clock kau get up. Siapa yang knock at the door ya? Mungkin bingung ya, lihat siapa ini yang ketuk pintuku. Amen. But he keep on knocking.
Tapi orang itu dia terus mengetuk pintu tetangganya itu. And so the neighbor said, so hard, my children all asleep, everything lights off, now I got to get up and got to go and give him something. Jadi tetangganya mungkin merasa sangat berisik ya, anaknya nggak bisa tidur, jadi dia terpaksa harus bangun untuk memberikan sesuatu pada dia. Ultimately the one that knocked at the door got his answer. Pada akhirnya dia yang terus mengetuk pintu, dia mendapatkan jawabannya. Ya, tak malu, Dia tak nggak tahu malu, dia nggak sungkan-sungkan. Because of the confidence. Karena dia punya kepercayaan diri. Knock and it shall be open. Seek and Ketuklah you shall mata itu akan find. dibukakan Ask and bagimu. you shall receive. Mintalah maka itu akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan. Amen. Amen. How can we do that? Bagaimana kita dapat melakukan itu? It is because of what God has already promised. Karena apa yang sudah Tuhan janjikan. Hallelujah. Haleluya. And so, this season, you got to press in Jadi musim order ini saudara harus to terus get mendesak the abundance of untuk rain. mendapatkan hujan yang melimpah itu. How many of you believe that this Berapa dari season, saudara percaya musim ini? that if you have drought in areas of your life, Kalau whether it's saudara health, sudah financial, mengalami kekeringan di family, dalam kehidupan saudara di bagian career, mungkin keuangan, pekerjaan, no door closed, mungkin pintu saudara tertutup, but this season, tapi musim ini everything is going to open semuanya up to akan us. dibukakan bagi saudara. And the Amin. restoration is Akan ada coming. pemulihan terjadi. Amen. Amin. And we are going to recover what we have lost. We are going to recover what we have lost. Dan kita akan mendapatkan kembali apa yang sudah kita kehilangan selama musim lalu. And so this season is going to be a wonderful season. Dan musim ini akan menjadi musim yang luar biasa. Amen. I tell you that you will be surprised of what God will do in your life. Bahkan saudara akan terkaget-kaget melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Because when God comes, Karena ketika Tuhan hadir, in the book of Psalm 68 verse 8, di Mazmur 68 ayat 8. ayat 8. That the Bible tells us that God will, that God will release the rain at His presence. Ini. Ya, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Okay, and so there will be rain, in the presence of God. Can somebody say Maka amen? akan ada hujan di Because hadapan Allah. no one can produce rain. Karena tidak ada manusia yang bisa membuat hujan. The devil cannot produce rain. Bahkan iblis pun tidak bisa menciptakan, And we mendatangkan all hujan. know that water is a representative of life. Kita tahu bahwa air itu gambaran daripada kehidupan. It is supernatural. Itu hal yang ilahi. Yeah, without water, there's nothing live. Tanpa air nggak ada sesuatu pun yang dapat hidup. Amen. But in God, we have our life, we have Tapi di our being, dalam and we move Tuhan in Him. kita ada kehidupan kita, keberadaan kita pun ada di sana, dan seluruh keberadaan kita itu hidup daripada tempat itu. Because of God's presence, Karena hadirat Tuhan, because of His rain. karena hujannya Tuhan. Amen. And so you are going to have wonderful rain this season. Maka kita akan mengalami hujan yang berkelimpahan dalam musim Abundance of ini. rain. Hujan yang berkelimpahan. Hallelujah. Haleluya. Get ready Dan hujan itu for your restoration, akan memulihkan for saudara your recovery. untuk Get kesembuhan ready. saudara. Hujan For itu this new season. untuk musim ini. If you are expecting big rain, Kalau saudara menantikan hujan yang besar, then do you have the umbrella? maka apakah saudara sudah menyiapkan payungnya? Get ready your Saudara umbrella. mempersiapkan payung saudara. Amen. Amin. That when you expected rain, that you will walk with the umbrella. I know Kalau that saudara anytime the menantikan pouring is going hujan, to come. saudara harus mempersiapkan payung yang lebih besar. Hallelujah. Because you expect big rain. Karena saudara sudah menantikan hujan yang lebih deras. Alright, let's go to 1 King chapter 18. 1 Raja-Raja 18. That's why Elijah have such a confidence, Maka itu Elia memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. because God has already promised him Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi janji kepada dia. that he will pour rain. Bahwa dia akan mencurahkan hujannya. Alright, First King chapter 18 verse 1. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Now it came to pass in the 3rd year of Hosea the son of Eliah the king of Israel that okay, I went to 2 Kings.
Okay, First King, maybe you can read. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 1, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Alright, and I will send rain on the earth. Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. And so that was the promise that God has promised. Jadi itulah janji yang Tuhan sudah berikan kepada Elia. Amen. See, when God has promised, Ketika Tuhan sudah berjanji, you know, if you are ready, kalau saudara sudah mempersiapkan diri saudara, then you will hear the sound. maka saudara akan mendengarkan suara itu, You know, bunyi just itu. like Elijah, he heard the sound of the abundance of rain. Seperti Elia, dia mendengarkan bunyi derau hujan itu. The 120 disciples that was in the upper room, 120 murid yang ada di kamar loteng itu, you know, that Jesus told them, Jesus promised them, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka, go to the upper room, naiklah ke kamar loteng you know, and wait, dan nantikanlah. you know, for the Holy Spirit to come. Nantikanlah sampai Roh Kudus itu tiba. When he come, Ketika ia tiba, you shall receive Maka power engkau akan to menerima become my kuasa witness. untuk menjadi saksiku. You know, and so they went to the upper Dan room, ketika mereka naik bersama-sama ke kamar loteng itu, and they wait, and they dan mereka pray, menantikan dan but they do not know berdoa. how long that they are going to pray. meskipun mereka waktu itu belum tahu harus berdoa sampai berapa lama. But of course today we know because it's been recorded, so we know that 10 days. Tapi sekarang kita ngerti bahwa mereka menantikan selama 10 hari karena itu semua tertulis dalam Alkitab. While they were praying, Ketika mereka terus berdoa, you know, the Bible said there was a sound Alkitab berkata ada bunyi, from heaven, ada bunyi dari sorga, you know, but there was no baptism, you know, of the Spirit yet. tapi waktu ada bunyi itu belum ada baptisan Roh Kudus sama They were sekali. not speaking in tongues yet, Mereka belum berbahasa roh, but they heard the sound tapi mereka sudah bisa mendengarkan suara from itu heaven. dari sorga. It's coming. Dan itu sedang It's mengalir, coming. sedang I datang tell you suara that itu. the people in the upper room, I tell you that they were very excited. Dan waktu mereka mendengarkan itu, mereka yang ada di kamar loteng itu, mereka sangat bersemangat. Amen. Amen. I'm sure that when they heard the sound from heaven, they know that they know that they are going to receive the power of the Saya Holy percaya Spirit. ketika mereka mendengarkan suara itu, mereka yakin bahwa mereka akan menerima kuasa daripada Tuhan. Amen. Remember when God told David, Ketika Tuhan berkata kepada Daud, you know that when David was going to fight against the Philistine, waktu Daud itu sedang mau melawan orang Filistin, you know, he asked God, what is the strategy? dia bertanya kepada Tuhan, strateginya yang harus aku pakai apa? You know, and God said, now this time you will hear the army marching up top of the tree. Dan Tuhan berkata, sebentar lagi engkau akan dengar suara apa? Derapan Army, ya. tentara. Anggota tentara ya. Suara derapan daripada tentara. Pasukan ya di atas pohon ya. Di atas pohon, dari atas pohon. Alright. And so when God said that, now when you heard the sound, you know, on top of the mulberry tree. Jadi waktu Daud itu mendengarkan suara yang keluar dari atas pohon mulberry ya. Is it right? Never mind lah. Pohon kelapa pun sama lah. Asal ada pohon lah ya. Ya, pohon. No need to be so technical in that pohon. The most important thing is you hear the sound, Ya, dia you know, mendengarkan of the suara army dari pohon marching itu. on top of Ya, the tree. Suara daripada derapan pasukan itu. Okay, halo, 2 Samuel 5 ayat 4 lah. 2 Then we will Samuel, listen. Because 2 there is a Samuel key 5 words there. ayat 4. Yeah. Okay, 24 lah. 24. Okay, 2 betul. Samuel 5, 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Amen. You know that God told David, Tuhan berkata kepada Daud, you know, he said that maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau lambat, habislah. Orang sudah pergi. yes. Amen. Amen. That means that there is expectation. Berarti harus ada harapan, ada ekspektasi. And there is anticipation. Dan harus ada persiapan. Amen. You want to partake it, you Kalau want to saudara mau do ambil it. bagian, saudara mau melakukannya, Amen. The moment when you hear the sound, ketika saudara mendengarkan suara itu, yeah, act quickly. harus bisa bertindak. You know, because why? If you don't act quickly, Kalau saudara tidak bertindak,
your flesh will speak to you. Kedagingan saudara yang akan berbicara. And that's true. Sometimes we want to do things, then we delay, then the flesh say, Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu dan kita menunda-nunda, maka kedagingan kita itu akan, wis second sudahlah." voice come, ya. Ada suara kedua. And will make you seperti raja lah. The second voice will make you, butter you up seperti raja. Ya, dan suara kedua yang timbul dari diri saudara itu akan membombongi saudara, menjadikan saudara seperti raja. Tak perlulah, biar orang lain pergi aja. Ya, no need. Ya, when you hear the Holy Spirit, okay, like in church you want to give offering. That's why sometimes the pastor will tell the people who collect offering, he say that, what the Holy Spirit tell you to give, you give. Ya, kadang-kadang seperti di gereja ya, kadang-kadang gembalanya kan berkata, kalau engkau digerakkan memberi persembahan, engkau berikan. Ya, what the Holy Spirit tell you. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadamu, engkau berikan seperti jumlah itu yang Because ditentukan oleh they Roh know Kudus. that we all orang pelit. Karena dia tahu kita semua itu pelit. Ya, benar. Amen. Kalau tak pelit, I do the collection now. Everybody give me your watch, your money, your Kalau nggak pelit, gold. sekarang saya minta dari saudara semua, emas saudara, dompet saudara. Bagi ya? You won't give. Nggak mungkin lo dikasihkan. Yeah, we all know, right? Okay, and so, and the moment that we receive, we want to give, then, Jadi ketika kita when we delay, mendapatkan sesuatu daripada Roh Kudus, bahwa kita harus memberi, ketika kita menundanya, you want to give actually 100,000, when you delay, become cepet. karena kita seharusnya tergerak mengasih 100.000, karena kita menunda jadi cuma 100. How many of you want to be blessed financially? Berapa saudara yang mau diberkati? Financially. Berapa dari Not saudara just yang mau by diberkati praying. secara Praying keuangan? doesn't help. Bukan hanya sekedar berdoa, berdoa tidak membantu apa-apa. We all clever play in praying, Kita ini orang yang pintar berdoa, but that's not the key. tapi kuncinya bukan di sana. Now, what is the difference between the offering of Abel and Cain? Apa perbedaan daripada persembahan Habel dan Kain? Huh? Bukan. What's the difference? Apa perbedaan persembahan Kain dan Habel? Correct. Yang pertama. Dia memberikan yang pertama. Yeah. You see, the Bible tells us that Cain gave the first, the best offering. I mean, Abel gave, Habel. Alkitab berkata the bahwa first. Habel memberikan persembahan sulung. Yeah. He gave the best. Dia memberikan yang terbaik. But Cain just gave offering, Tapi kalau Kain hanya sekedar memberikan persembahan. not the first offering, Bukan persembahan yang sulung, but just offering. ya sekedar persembahan. That's the difference. Itu perbedaannya. Amen. Amin. Nothing wrong with the grain, nothing wrong with Tidak ada the yang salah domba. dengan dombanya You atau can- dengan tumbuh-tumbuhannya. They can switch place. Mereka bahkan bisa mungkin bertukar tempat. Yeah, Abel could have given the grain, Habel mungkin juga bisa memberikan tumbuh-tumbuhan. but when Abel give the grain, he will always give the first Tapi fruit. kalau Habel dia yang memberikan, dia akan memberikan yang persembahan sulung, yang pertama-tama yang dia terima dan yang terbaik. Amen. Even Cain, if you give him the domba also will not be the first Kalau fruit. Kain pun misalnya dia juga ternak ya, dia juga memberikan domba, tapi domba itu bukanlah domba yang sulung dan bukan yang terbaik. Amen. That's the difference there. Itu perbedaannya. That's why a lot of Christians are still poor. Maka itu banyak orang Kristen itu masih dalam keadaan miskin. How many of you want to prosper? Berapa dari saudara mau menjadi makmur? Just go and study, all right? Saudara pelajari. Okay, let's go to Genesis. I just show you, yeah? Kita ke Kejadian. Because this is not this one. Genesis chapter 3. Kejadian 3, Genesis chapter 4. Kejadian 4. Genesis chapter 4. Are you blessed? Saudara diberkati. Wow, you get so many messages in one message. Satu pesan saudara dapat banyak-banyak pesan ini ya. Banyak ya? Sudah banyak ya? Dirempel. Cabeliau. Makan enggak habis-habis ya. Alright. 4, 5. Okay, okay.
Okay, verse 3. Okay, verse 4. Verse 4. Abel brought of the firstborn of his flock and their fats, and the Lord respected Abel's and his offering. Ya, Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. He did not respect Cain and his offering. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Alright, because in verse 3, Karena di ayat 3, and in the process of time it came to pass that Cain brought an offering. setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah itu kepada Alright, so Tuhan. the Bible tells he just brought an offering. Jadi di Alkitab ini dikatakan bahwa Kain dia hanya mempersembahkan. You know, but Abel brought the firstborn of the flocks. Tapi Habel dia membawa persembahan dari anak sulung kambing. And we all know that in the book of Exodus chapter later on, you know, that tell us that when the Jews, when they bring offering of the grain, they bring the first fruit of the grain offering. Kita mengerti bahwa di kitab Keluaran itu ketika orang Yahudi mereka mau mempersembahkan sesuatu, mereka harus mempersembahkan yang sulung, That means the best, yaitu yang terbaik. the first. Yang pertama mereka terima. Amen? And so when you give the first, God will respect Jadi you. kalau saudara memberikan yang terbaik, yang terutama, maka di situ Tuhan itu akan mengindahkan pemberian saudara. You know, when God respect you, God will reward you. Kalau Tuhan itu mengindahkan persembahan saudara, maka Dia akan memberikan upah untuk persembahan saudara. Can somebody say amen? Katakan amin. Amen. Amen. Hallelujah. All right, let's go back to 1 Kings Kita kembali ke 1 Raja, 18. 1 Raja 18. And so here we see that when, you know, when Elijah heard the sound of the rain, Ketika Elia mendengarkan bunyi daripada hujan itu, 2 Kings, sorry. 1 King, second King. 1 King. First King ya. 1 Raja 18. Okay. In verse 42, so Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Amen. Even though God has already promised that he will give rain on the earth. Meskipun Tuhan sudah berjanji kepada Elia bahwa dia akan menurunkan hujan di bumi, But Elijah still have to pray until the rain come. tapi Elia tetap harus mendoakan untuk hal itu terjadi sampai hujan itu datang. Amen. And so he pressed in, you know, to pray. Jadi Elia itu terus tekun mendesak dalam You know, doa. Elijah is not a supernatural human being. Elia ini bukan orang yang supranatural. He just like you and I, Dia sama seperti saudara dan saya. with the same passion. Dengan gairah yang sama yang kita You know, miliki. but he pressed in to pray. Tapi dia terus mendesak dalam doa. And that's why the Bible tells us that he is a righteous man. Maka Alkitab berkata bahwa dia itu orang yang benar. Based on what? Didasarkan apa? Based on he believe what God has promised. Didasarkan bahwa dia percaya apa yang Tuhan janjikan. Amen? And that's true. Dan itu benar. Because when we believe in Jesus, Jesus make us righteous. Dan karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, dialah yang membenarkan kita. Not because how smart we are, Bukan how karena kita clever we betapa are, pinter, kita how betapa many hebat, degree atau that we kita sudah receive, punya how many home eh, meetings we attended. atau kita sudah menghadiri beberapa PD, atau punya berapa gelar. Got nothing to do with that. Nggak ada kaitan dengan itu semua. It have to do with because you receive Jesus. Semua believe hanya and berkaitan receive kata kita Jesus. sudah menerima apa yang sudah dia kerjakan bagi kita. Amin. Amen. Amin. Same thing like here when we believe in what God has said, what God has promised. Hal yang sama ketika kita kita percaya kepada apa yang sudah Tuhan janjikan. That's why his prayer, Elijah's prayer, Maka doa Elia itu is powerful. itu sangat berkuasa. How many of you learn something new? Berapa dari saudara belajar sesuatu yang baru hari ini? Amen.
And today we are so privileged Dan hari ini adalah hari di mana kita tuh terima satu kehormatan. because we have so many promises of God. Karena kita telah menerima begitu banyak janji Tuhan. All the promises in the Bible belongs to you and Semua I today. janji yang ditulis di Alkitab itu milik saudara dan milik saya. Amen. You know, if people say, I do not know how to pray, to Kalau orang berkata, aku nggak ngerti bagaimana berdoa, teach them, just take any promises. ajari mereka ngambil sembarangan di dalam Alkitab itu, ambil janji Tuhan. Yeah, you just take one promise already, you can pray for 1 week. Dan saudara ambil janji Tuhan dan doakan selama 1 minggu. Only one promise. Satu janji saja. Hello? Sometimes people ministry is just based on one promise. Kadang-kadang pelayanan seseorang hanya berdasarkan satu janji dari Tuhan. You know, and it like just because of one promise, it's just like the flour and the oil will never run out, keep on coming out. Dan keep hanya on karena coming satu out. janji, maka tepung dan juga minyak itu tidak akan habis. Amin. Amen. Amin. You know, because God likes to do things what He has already promised. Karena Tuhan tuh selalu suka melakukan apa yang sudah Dia janjikan. Because He spoke, He'll bring it to Karena pass. ketika Dia memperkatakannya, maka Dia akan menggenapi sendiri. Amen. I tell you, you will go on to the next level Saudara in your akan naik prayer life. level baru di dalam kehidupan doa saudara. Yeah, we do not want to get caught in religious prayer Kita nggak mau terjebak di dalam doa yang agamawi. because that will make us tired. Karena doa yang seperti itu hanya membuat kita lelah. Lama-lama, Lama-lama lose jemu, heart. lesu. Amen. But you know when God promised, Tapi kita mengerti ketika Tuhan berjanji, I tell you, you will get excited. maka kita akan sangat bersemangat. Amen. It's just like your boss, you know, your boss say, okay, you know that this Monday you come to work, got big bonus. Wah, Kayak you misalnya saudara cepat-cepat punya pergi bos kan? ya, bos saudara berkata, kalau Senin ini kamu masuk kerja kamu dapat bonus besar. Ya. Saudara cepat-cepat. Yeah, usually you come 9 o'clock, but this time you come 8 o'clock. Biasanya kalau saudara datang jam 9, saudara akan datang lebih awal jam 8. Yeah, because bonus is waiting. Karena ada bonus yang menantikan saudara. Amen. You know, Amen. and you know that your boss, you know, will not cheat you, your Dan boss will saudara not lie to sadar you. bahwa bos saudara itu tidak akan menipu saudara. Amen. You expect the bonus. You come Jadi with saudara confidence. datang dengan kepercayaan diri, menantikan sesuatu. Yeah, you know that bonus is here today. Saudara sadar bahwa bonus itu ada untuk saudara. Amen. Amin. And so here we see that Elijah, you know, that got into the position to pray between his knees. Dan kita mengerti bahwa Elia itu sedang berlutut dan berdoa. Yeah, this is a position that if you are intercessor, you know, yeah, if you are a woman, you know that those days when a woman give birth, they will just bend their knee, you know, and go between. It's a position of birthing, giving birth. Ya, kalau saudara adalah pendoa syafaat, saudara akan mengerti dan waktu itu, waktu wanita, biasanya mereka melahirkan, mereka juga akan berlutut seperti itu ya. Jadi posisi itu adalah postur untuk melahirkan, seperti melahirkan suatu janji. All right. So he sent, you know, and then while he was praying, he sent his servant to go and see whether there is any sign Jadi of waktu rain. Elia dia berdoa, dia mengirim bujangnya untuk melihat apakah akan ada tanda bahwa hujan akan datang. And so the servant came back and said, nothing. Dan bujangnya kembali berkata, nggak ada apa-apa Mas Ian. You see that this season when you hear the sound of the abundance of rain, Jadi saudara perhatikan ya, kalau di dalam musim ini saudara mendengarkan ada janji hujan yang melimpah, don't let someone else speak you out jangan to receive izinkan that rain. orang lain meyakinkan saudara bahwa tidak akan ada hujan itu. How many of you believe that this season that you are going to receive, you know, you are going to receive Amen. physical restoration? Amin. Berapa dari saudara yang percaya bahwa di musim ini saudara akan menerima restorasi secara fisik? Yeah, I'm Amen. see a lot of you are very healthy, so it's still okay. Saya lihat saudara ini banyak yang sehat, jadi masih mungkin oke ya. Yeah, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, I received a phone call, saya terima satu telepon, you know, to ask me to go and visit, you know, to visit this boy in the hospital. dia minta saya berkunjung ke mengunjungi salah satu anak laki-laki yang ada di rumah sakit. And he is 4th stage cancer in the brain. Dia sakit kanker otak stadium 4. So even the best doctor in Penang, Bahkan dokter yang terbaik yang ada di Penang you know, dare not operate on this. tidak berani melakukan operasi pada anak ini. And so the doctor didn't want to operate. Jadi dokter tuh tidak mau mengoperasi anak ini. And so told
And so they told the parents to take the boy home. Jadi mereka mengatakan kepada orang tua anak ini, bawa anak ini pulang saja. And so they took him home to Jadi orang tua Indonesia membawa anak ini pulang kembali Indonesia at Serpong, di Serpong, and go to General Hospital. dan mereka ke General Hospital. So when he was there, Waktu anak itu di sana, he looks like he's getting better. kelihatannya keadaannya sepertinya membaik And he got better. dan jadi lebih baik. So 2 days ago, Jadi 2 hari yang lalu the boy can go home. anak itu boleh keluar dari rumah sakit itu, Ya, pulang ke rumah. pulang ke rumah ya, keluar No. dari rumah sakit. Not pulang ke di Bukan rumah pulang ke atas rumah ya. bapak ya, pulang ke rumahnya sendiri. Amen. Ya. That means that no need to stay in hospital. Something good has happened. Jadi dia nggak perlu lagi tinggal di rumah sakit itu. Itu artinya sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Nothing is impossible with Tidak God. ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Amin. When you are waiting for your healing, Ketika saudara menantikan kesembuhan saudara, don't let another people come and cheat you of your jangan blessing. izinkan orang lain itu mencuri atau mengalihkan perhatian saudara daripada berkat yang saudara akan terima itu. Sometimes people are kind but they are cruel. Kadang-kadang orang tuh kelihatannya baik tapi jahat sekali sebenarnya. Yeah, they'll come and tell you that, recently my uncle died of cancer. Mereka akan berkata, oh barusan paman saya itu mati karena kanker. I tell you that if you are going to have healing, Dan kalau saudara itu sedang menantikan kesembuhan when you hear news like dan that, mendengarkan berita seperti itu, there's no hope for the uncle, there's no hope for me. maka saudara akan berpikir, wah kalau itu tidak ada harapan untuk dia, maka juga tidak ada harapan untuk saya. Amen. Do not let the devil speak to you. Jangan izinkan iblis itu berkata-kata di dalam Do hidup not saudara. let someone else speak to you. Jangan izinkan orang lain berkata-kata sesuatu yang negatif dalam hidup saudara. Amen. If you are in business, if you Kalau are saudara going dalam through difficult bisnis, time, kalau they will saudara always melewati tell masa you, yang sulit. COVID. Ada orang berkata, karena COVID. That day, my friend, not doing well. So the other one got bankrupt. Nah mungkin cerita-cerita negatif ya, itu ada yang bangkrut, itu ada yang kerjaannya kurang baik. Amen. Just like this, the servant of Elijah said, nothing. Seperti bujangnya Elia, ia berkata, masih belum ada apa-apa. Elijah want to see the sign of the rain. Waktu itu Elia mau melihat tanda bahwa segera akan ada hujannya itu datang. And so 7 times he keep on praying. Dan 7 kali Elia terus mendesak dalam doa. And so at the 7th time, the servant came back. Dan waktu ke-7 kali bujangnya itu datang, He said that now I see a cloud like maka a dia berkata, hand. sekarang aku sudah melihat ada kayak awan, segumpal awan. That is good enough. Dan itu sudah lebih dari cukup baik kata We Elia. can say that cloud can be the promise of God, the word of God. Dan awan itu dapat menjadi tanda untuk penggenapan janji Tuhan. One word from God. Satu perkataan dari Tuhan. One word from God to Peter. Peter is Satu able to walk on the water. daripada yang Tuhan berikan kepada Petrus itu cukup untuk membuat Petrus berjalan di atas air. Amin. Amen. One word from Jesus. Satu perkataan Lazarus, Yesus, come forth. Lazarus bangkit. Amen. Dead bones, closed door, open Bahkan up. tulang yang mati, pintu yang tertutup itu terbuka dan bisa hidup kembali. Amen. Delay for 4 days. Itu yang ditunda Impossible. selama 4 hari sebenarnya tidak mungkin lagi bangkit. But with God, all things are still Tapi possible. di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin terjadi, Amen. bisa terjadi. Even in your situations Bahkan di today, dalam situasi yang saudara maybe alami, there are droughts in certain mungkin areas ada of your life. kekeringan di But sebagian I'm bidang here dari to hidup tell saudara, you the tapi good hari news ini that ada the rain kepada is saudara, on the way. Hujan akan segera datang. Amen. The rain is coming. Hujan akan segera datang. Abundance of rain. Hujan yang melimpah. And then when Elijah, knew that there's going to be abundance of rain, Ketika Elia menyadari bahwa akan ada hujan yang melimpah datang, so he told Ahab, dia berkata kepada Ahab, quickly go down cepat turunlah and go dan pergilah. because the rain is coming. Karena hujan akan segera See, tiba. he did not expect just a few drops of rain Waktu itu Elia bukan hanya berharap hujan beberapa tetes saja. because he knows that when the rain comes, Karena dia tahu ketika hujan itu datang, that the chariots, bahwa kereta kuda itu can get stuck in the mud. bisa tersangkut di tanah itu ya. Lumpur ya? Ya, Lumpur. sekarang kering. Ya, kalau tanahnya itu kering, kalau basah kan jadi Because lumpur drought, gitu ya. no rain yet. But he already know.
Tapi dia tahu You know that the ground is going to be sticky. bahwa tanah itu akan menjadi The wheel is going to lumpur. get stuck. Dan roda daripada kereta itu bisa tersangkut. And so that's why he said, to Ahab, Maka quickly Elia go berkata down. kepada Ahab, cepat pergilah dengan keretamu itu. And so Ahab went down. Jadi Ahab itu mulai naik keretanya. You see, Ahab, that Ahab put his trust in the horse and the chariots. Ahab menaruh kepercayaannya kepada kereta dan kudanya. So he wants to get away, from this heavy rain. Jadi dia mau cepat-cepat menghindari dari hujan yang deras itu. And so Elijah also start to go. Dan Elia juga mulai bergerak. And he too doesn't want to get stuck in the Karena dia mud. juga nggak mau sampai nanti kena lumpurnya itu, Ya. terjebak di dalam lumpurnya itu. And so, while he was running, Jadi Elia itu berlari. the Bible tells us that the hand of God Alkitab berkata ketika came Elia upon berlari, him. tangan Tuhan itu turun atas hidupnya Elia. Amen. And what happened? Dan apa yang terjadi? This man ran faster than the horse. Elia dapat berlari lebih cepat dari kereta kudanya Ahab. It speaks about acceleration, Ini berkata tentang akselerasi, kecepatan. percepatan. Amen. I tell you that this Amen. season, Saya mau berkata kepada saudara di musim ini, not like the past, waited bukan so seperti long. musim yang lalu di mana saudara But lama this menantikan season, sesuatu, tapi di musim ini That there is going to be an acceleration in all percepatan. areas in your life. Akan ada Whether it's in percepatan di ministry, segala aspek whether it's in kehidupan saudara, finances, untuk pelayanan, whether it's in keuangan, healing, atau kesembuhan. things that hal-hal you yang don't dulu expect saudara will tidak pernah come to nantikan, pass. itu akan digenapi oleh Tuhan. It is just like the Bible tells us that the sower, that will overtake the reaper. Tuh Alkitab berkata bahwa mereka yang menabur akan mendahului Ya, betul. didahului oleh mereka yang menuai. Amen. That means kecepatan. Amen. Berarti ada kecepatan, ada percepatan. I tell you that God is Amen. going to surprise all of Amen. us. So Tuhan this akan season membuat saudara is terkejut going to di be musim a ini. wonderful season Musim ini akan menjadi musim yang dahsyat. because the door has already Karena opened. pintu sudah dibukakan. And so this door, will remain open. Dan pintu itu akan terus terbuka. Amen. Amen. In the past we always talk about closed door, open door, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Dulunya kita selalu bilang, oh pintu terbuka, pintu tertutup, terbuka, tertutup. Itu versi lama. Itu versi lama. Sudah kedaluarsa. Ya, you want pintu tutup, itu you punya hal. Kalau saudara mau pintu saudara tertutup, ya punyanya saudara. How Saudara many yang of you want ditutup. closed door? Siapa saudara yang mau pintunya ditutup? How many of you want open door? Siapa yang mau pintu terbuka? She's so smart. Nah, pinter Ya. ya saudara ya. Sometimes we talk, because thing not happen, we say, oh Tuhan sudah tutup pintu lah. Kadang So- ada hal-hal yang tidak terjadi, lalu kita bilang Tuhan sudah tutup pintu. So we all look, door don't open, we also got window also never mind lah. Kadang-kadang pintu nggak terbuka, kita lihat jendela ya enggak apa-apa lah. Ya. Mentalnya. See, we have been taught all kind of thing until we also confused. Ya. We ikut juga. Ya, Banyak yang tutup diajarkan pintu, sampai tutup bingung ya. pintu, Kadang-kadang buka kita sampai pintu. ikut-ikut tutup, buka pintu. How many of you want the updated version? Siapa yang mau versi terbaru? The door Pintu is already open. sudah terbuka. Amin. Ya, Amen. benar. You see, I don't simply preach angkat daripada langit and then Saya nggak stop. asal I'm not comot like that. I'm untuk not that kind of berkata kepada preacher. saudara ya. Everything is based on the word of Semua God. yang saya katakan tuh berdasarkan firman Tuhan. Revelation, Wahyu Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat how much? Verse 1. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1 ya. Ya. Okay. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Alright. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di mana? Sudah buka atau tutup? Terbuka. Amen. Amin. If you understand this phrase, Kalau saudara mengerti ayat there ini, is an open door in heaven. ada pintu yang terbuka di sorga Sudah buka.
Dan pintu itu sudah dibukakan. Amen. Bukan seperti toko lah. Jam 10 buka, jam 10 tutup. Bukan seperti toko ya, buka tutup. Not like that. God is not like that. Tuhan Amen. tidak seperti itu. God said, there is an open door. Tuhan berkata pintu sudah dibukakan. If you want to open door, Saudara mau pintu yang terbuka? then God said, come up here. Maka Tuhan berkata, naiklah. Yeah? Naiklah. Naiklah kemari. See, a lot of people do not know how to go up. Banyak orang tidak mengerti bagaimana cara naik. Amen. But when you know, Tapi kalau saudara You can ngerti go up. caranya, saudara bisa naik. the door is open. Karena pintu itu sudah terbuka bagi saudara. Amen. How to go up? Bagaimana cara naik? Be close with God. Dekatlah, mendekatlah, jadilah dekat bersama Tuhan. Okay, in closing, in the book of Isaiah chapter 40, verse 31. Yesaya 40 ayat 31. Amin. Isaiah 40, verse 31. Can you read, sister? Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Amin. Now those who wait upon the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. See the word that wait, Saudara perhatikan ya, kata menunggu atau menanti-nantikan Tuhan. you know, it is just like two wine. Itu seperti menjadi satu, Ya. kayak dipelintir gitu ya. Dipelintir. Itu kan pohon ada ini Ya, kan? ya The terpelintir, wine. like twine, twine. Yeah. Right? Ya. So they entwine to become one. Ya, jadi di saat penantian itu seperti saudara itu dipelintir itu apa ya? Ya dipelintir. Ya, Ya seperti saudara menyatu, mulai menyatu gitu ya. ya seperti dua tali lah. Ya, Ikat jadi satu ya, gitu ya. seperti So, bahasa Jawa dipelintir jadi satu gitu ya. yeah, okay, you understand right? So, Dipilin, dililitkan menjadi dililitkan, satu. ya, the twine and twine, you know. So that is the word wait. Ya itulah arti kata menantikan. That means that you keep on building your relationship with Jadi God. waktu saudara menantikan tuh saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan, menyatukan pikiran saudara dengan Tuhan. Amen. And so what will happen is that the Bible tells us that, but those who wait on the Lord, you know, and twine, shall renew their strength. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. All right. So they shall mount up with wings like eagle. Dan mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang All right. dengan kekuatan sayapnya. And so the first thing is that you shall mount up your wings like eagle. Jadi itu artinya saudara akan mulai terbang dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali. All right. So we get our strength to be just like how the eagle, you know, that is able to mount to the top. Jadi kita mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali. Bagaimana Raja Wali itu bisa ada di atas? Because in military warfare, Karena di dalam peperangan, you know that if you have the higher ground, what? if you can go to the higher ground, your army, Apa? Kalau saudara bisa ke tempat daerah yang lebih tinggi, then you have the advantage. maka saudara akan memiliki keuntungan. Amen. Kalau orang perang itu kalau Yang pergi ada di ke daerah tempat- tinggi kan mereka bisa lihat yang di bawah ya, Yeah, jadi lebih same thing. menguntungkan. Just like today modern one, if you got a plane, they can fly high Ya. up, then Jadi you have the kayak zaman advantage. modern kalau saudara bisa naik kapal terbang yang bisa terbang lebih tinggi itu lebih mendatangkan keuntungan. How many of you want to fly higher? Berapa dari saudara mau terbang lebih tinggi? Amen. You know, and so God is saying that, you know, this open door is to give us the advantage. Jadi Tuhan tuh berkata bahwa pintu yang terbuka ini untuk memberikan keuntungan bagi kita. Amen. Amen. You know, then God was, of course, He will speak to you what to do and all this stuff. Maka Tuhan akan Firstly, memberi is because of tahu the saudara height. apa yang harus dilakukan karena ada ketinggian You know, you are going to go to the next level. di mana Tuhan membawa saudara ke naik level berikutnya. Amen. And they shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. Dan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. All right. So secondly, it speaks about sustainability.
boleh tahan tenaga. Daya tahan. Yang Dia kedua ini daya mereka tahan. akan berlari tidak menjadi lesu. Itu menggambarkan daya tahan dalam seseorang. Amen. Just like Jesus tell the parable, man should always pray and not lose heart. Seperti tadi yang Yesus katakan bahwa mereka harus terus berdoa dan tidak jemu-jemu. Amen. Kalau daya tidak tahan. ada daya tahan, habis. Ya kalau tidak ada Sudah. daya tahan tidak bisa bertahan. Ya. Habis sudah. Cannot pray until see breakthrough. Nggak bisa berdoa sampai melihat terobosan itu terjadi. You know, but you are going to have that kind of strength. Tapi kita akan memiliki kekuatan untuk We bertahan. shall run and Kita not akan be weary. berlari dan tidak menjadi lelah. Amen. That means that God is going, by the Spirit of God, the anointing of God is going to Jadi sustain oleh you. kuasa roh Tuhan, dia yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa terus mendesak masuk. Amen. You know, so we are going to become energizer battery. Jadi kita seperti baterai energizer ya. Lebih Amen. tahan, lebih lama. Tahan lebih lama, lebih Amen. kuat. Hallelujah. Hallelujah. Not letih lesu. I tell you Tidak that letih this is lesu. the day of strength. Hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan memberikan kekuatan. Because open door. Karena ada pintu yang terbuka itu. Alright, and finally, Dan they yang shall terakhir, walk and not faint. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Where is my... Okay, they shall walk and not faint. That means that they will walk ahead, Itu artinya mereka akan selalu berjalan di depan, not di belakang. bukan mengekor di belakang. Yeah, so you be the head and not the tail. Saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amen. Amen. You know, and so you are going to be the forefront. Dan saudara akan ada di barisan depan. Amen. Why Amen. not? If God want to bless, why not God bless His people? Kalau Tuhan mau memberkati, pasti Tuhan pertama-tama memberkati umatnya. Amen. Amin. Why not? Kenapa tidak? You know, because God want us to be the head and not the Karena tail. Tuhan selalu mau kita jadi kepala dan bukan ekor. Hallelujah. Amin. After all this year, you know, this Setelah season sekian lama, is also the season of opening doors. di mana sekarang pintu sudah dibukakan. Yeah, that's what the meaning Ayin Dalit means. Itulah artinya ayin dalet. Are you blessed? Apakah saudara diberkati pagi ini? Alright. Let's stand to our feet. Mari Let's berdiri, pray. kita berdoa. Because the sound of the abundant rain is coming. Karena suara derau hujan sudah tiba. Amen. Amin. How many of you can hear the sound of the abundance of rain? Berapa dari saudara sudah bisa mendengarkan bunyi daripada derau hujan itu? Yeah, in the areas of your life where dalam- there's drought, Area-area kehidupan saudara di mana saudara mengalami kekeringan. whether physically, Mungkin secara family, jasmani relationship, atau hubungan, career, pekerjaan, family, keluarga, hubungan di dalam keluarga. you know, things that you expected, you know, new doors. Hal-hal yang sudah saudara lama-lama nantikan, pintu yang baru. Yeah, this is going to be the season. Maka musim ini akan menjadi musimnya. Not only door open, Bukan hanya pintu terbuka, you know, but also the abundance tapi of juga rain. hujan yang melimpah. Yeah, in the book of Psalms 68 Di verse 8, Mazmur 68 ayat he 8 said that the Lord will pour rain at His presence. dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan hujannya di dalam That hadiratnya. means the presence of God, Berarti di dalam hadiratnya you know, is going to be stronger. itu akan berarti hadirat Tuhan akan menjadi lebih semakin kuat. You know, just like the more abundance rain, the more the Seperti presence of hujan God. yang melimpah itu, maka lebih kuat lagi hadirat Tuhan. We are Amin. going to see the glory of God Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. like we never seen before. Lebih daripada apa yang sebelum kita pernah alami. Yeah, we have heard about all the glory, the things that what God did in the Bible. Selama ini kita sudah mendengar dan melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di Alkitab. But what about today? Tapi bagaimana dengan hari ini? Is our God the God of history? Apakah Tuhan kita Tuhan yang hanya ada di sejarah? Or is our God the God that is alive Apakah Tuhan kita Tuhan yang hidup? and that wants to do even greater Yang things terus today? mau melakukan perkara-perkara yang lebih besar di hari-hari ini. So that God will bless His people. Supaya Tuhan dapat memberkati umatnya. So that we will know, Supaya kita akan mengerti you know, that there is a God over our life, bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. over our family, Atas our keluarga nations, kita, our bangsa country. kita, negara kita.
You know, so that we will know that Supaya kita God, mengerti bahwa God is here. Tuhan ada di tempat ini. You know, He's not a God of history. Dia bukan Tuhan yang hanya ada di sejarah. He's real. Dia nyata. And we can touch Him. Dan kita bisa menjamah dia. We can know Him. Kita bisa mengenal We dia. can embrace Him. Kita bisa memeluk We dia. can love Him. Kita bisa mengasihi We dia. can worship Him. Kita bisa menyembah dia. We can give Him all the praise Kita and bisa all the memberikan segala glory. puji-pujian dan kemuliaan bagi That's who namanya. our God is. Itulah Tuhan kita And so we sesungguhnya. expect more Maka kita season. berekspektasi lebih lagi di musim ini. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Lord, we thank you, Lord, for Tuhan kami bersyukur the Tuhan abundance of buat rain hujan yang and melimpah the door that has already dan opened pintu in yang sudah heaven. dibukakan di And surga so, bagi Lord, kami. this season Maka di is musim going to be ini a season of akan menjadi musim di acceleration, mana kita mengalami season of percepatan, restoration, musim pemulihan, seasons of miracles, musim mujizat, seasons of breakthrough, musim terobosan, seasons of greatness. musim Lord, kebesaran. that we expect all the best Tuhan, from kami you, berekspektasi nothing dan less, sesuatu- nothing segala less. sesuatu yang terbaik, And tidak Father, ada we yang are kurang pressing, we are daripadamu. pressing, Dan kami terus we will mendesak, press kami in, terus mendesak and di we dalam know hadirat-Mu. that because Dan kami our mengerti, faith karena can overcome iman the world. kami sudah imanmu sudah menangkan Because dunia. Lord, that because of your word that Karena is deposited in firman-Mu us, yang ada di dalam kami, because of the promises of karena God janji-Mu that is already in us, yang sudah ada di dalam and we kami. know that because of the word Dan that is kami in mengerti us, karena janji-Mu ada di Lord, dalam that kami. faith is Dan already in iman us. itu ada di dalam kami. And Lord, we thank you, Lord, that Dan this kami faith, bersyukur this karena faith iman ini, is a victorious faith. iman ini This iman yang faith, berkemenangan. yes, oh God, will give us the victory. Iman yang memberikan kemenangan. And Father, we thank you, Bapak, kami mengucap Lord, syukur that this morning pagi ini we have the victory in kami you, mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. that you have make us more than Dan Engkau sudah conqueror. menjadikan kami lebih daripada And so, pemenang. Father, we thank you, Lord, Maka for all Bapak, the kami bersyukur blessings. buat setiap We berkat-Mu. pray, God, for Kami all berdoa the buat miracles, semua all the mujizat-Mu, breakthrough terobosan, that amin, is already happening right yang now. sudah diberikan kepada kami, And yang we sudah receive sedang it, we terjadi, receive dan kami it, we give you terima, praise, we give you all the kami memberikan glory. kemuliaan, Hallelujah. puji-pujian bagi namamu. Thank you, Jesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Father, we thank you, Lord. Bapak, kami mengucap syukur Lord, that this morning, pagi ini Lord, we have already received. kami sudah menerima. We know that the sound of the abundance of rain Kita tahu bahwa bunyi derau hujan itu will become a reality. akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup kami. Amin. Just as how they heard the sound from heaven in the upper room. Sebagaimana mereka yang ada di kamar loteng mendengarkan bunyi yang daripada sorga itu. And because they heard the sound Dan karena from mereka heaven, mendengarkan suara yang dari sorga itu, it become a reality itu for the menjadi 120 kenyataan people. dalam hidup mereka. Just like David, Seperti Daud when he heard the sound ketika dia mendengarkan suara of the army marching on top of the daripada trees, pasukan melalui pohon itu, it become a reality itu menjadi kenyataan that he defeated the enemy. untuk dia mengalahkan musuh. Elijah, Elia pun sama. when he heard the sound Ketika dia mendengarkan suara of the abundance of rain, bunyi derau hujan, it become a reality. itu menjadi kenyataan. And Lord, we know that what we heard this morning, Dan Tuhan, kami sadari bahwa apa yang kami sudah dengarkan pagi ini, it will become a reality itu akan menjadi kenyataan in our life. di dalam hidup kami. And we receive it right Dan now. kami terima saat ini. Just receive. Terimalah saudara. Receive your miracle. Terimalah mujizatmu. Receive your financial breakthrough. Terimalah terobosan keuanganmu. Receive your healing. Terimalah kesembuhanmu. Receive restoration. Terimalah pemulihan. Open door for your ministry. Pintu yang greater terbuka bagi things. pelayanan. Amin. Whatever Segala sesuatu yang whatever sudah, that is dry, segala sesuatu yang selama ini kering dalam hidupmu, it's going to have abundance akan mulai of rain. dinyatakan secara kelimpahan. Hujan kelimpahan. Hallelujah. Haleluya. We give you all the praise Kami and all the memberikan glory. engkau segala puji-pujian. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Are you blessed? Saudara diberkati pagi ini. Have you received it? Apakah saudara sudah menerimanya? Expect great things. Amen. Harapkan Hallelujah. hal Give besar. Jesus a clap offering. Berikan tepuk And tangan God kepada bless Tuhan. you. Saya serahkan kepada C. Esther. Nih. Minggu depan sama. Minggu depan. Mari kita tutup dalam doa ya.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk musim yang baru yang saat ini kami terima. Dengan iman kami percaya Tuhan, apapun pintu-pintu yang sudah lama tertutup saat ini kami terima dengan iman. Pintu ini akan terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Terobosan keuangan itu akan terjadi pada musim ini. Bagi orang-orang yang membutuhkan kesembuhan itu akan terjadi saat ini juga. Bagi mereka yang membutuhkan jawaban apa yang Tuhan sudah janjikan pada musim yang lalu akan digenapi pada musim ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami dan kami akan menerima hujan yang deras. Hujan anugerah-Mu, hujan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan musim ini kami akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi pada setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kembali kepada hamba-Mu Pastor David Lai, juga kepada anak-Mu Teresia yang sudah menerjemahkan, bahkan setiap kami yang hadir di tempat onsite ini maupun ada yang di YouTube, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian ibadah kita pada Sabtu ini. Sabtu depan kita akan dilayani oleh Bapak Guana Tanjung. Terima kasih untuk kehadirannya.